Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ikhwati wa akhawati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam serial Nahwu untuk Pemula. Kita akan memasuki pelajaran yang keempat, yaitu membahas tentang macam-macam jumlah atau kalimat dan macam-macam isim ditinjau dari jumlah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita akan mengulang sedikit tentang pelajaran yang telah lalu. Pelajaran yang telah lalu kita telah menyebutkan tentang alamatul fi'il dan alamat al-harf, tanda-tanda fi'il dan tanda huruf. Nah, untuk memurajaah atau mengulangi pelajaran tersebut, kita akan menjawab pertanyaan berikut ini. Iqra'is suratal atiyah wastakhrij minha thalathata af'alin ma'a dzikri naw'iha wa alamatiha. Bacalah surah berikut ini dan keluarkan darinya 3 fi'il dengan menyebutkan jenisnya dan tandanya. Nah, ini adalah surah An-Nasr ya. Baik, kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baik. Nah, sekarang kita coba cari fi'il serta menyebutkan jenisnya dan juga tandanya. Nah, di sini ada contohnya yaitu jaa'a. Ya, ini adalah fi'il. Nau'uhu jenisnya adalah fi'il madin, yakni fi'il madhi. Alamatnya adalah qabuluhu li ta'i ta'nisi sakinah, yaitu dia bisa menerima ta' ta'nis as-sakinah. Dan kita telah sebutkan bahwasanya di antara tanda atau ciri fi'il madhi adalah bisa menerima ta' ta'nis as-sakinah. Nah, sekarang coba kita cari fi'il yang lain ya. Tadi idza jaa'a nasrullahi wal fath, di sini jaa'a ya, dan tidak ada fi'il yang lainnya. Adapun ayat kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, di sini ada ra'aita. Ra'aita adalah fi'il. Nau'uhu adalah fi'il madhi juga, madin. Apa alamatnya? Alamatnya adalah qabuluhu lita'il fa'il mutaharrikah, yaitu dia menerima ta' fa'il yang bisa atau yang berbaris ya. Dan kita telah sebutkan di antara ciri alamat atau ciri fi'il madhi adalah bisa menerima ta' al-fa'il mutaharrikah ya. Contohnya ra'aita, ra'aitu, ra'aiti. Ya, ini semua ta' fa'il al-mutaharrikah. Maka dia adalah fi'il madhi. Nah, kemudian apakah ada fi'il yang lain? Ada, yaitu yadkhuluna. Ya, yadkhuluna ini fi'il. Nau'uhu jenisnya apa? Yaitu fi'il mudhari. Apa alamatnya? Alamatnya adalah didahului oleh ya al-mudhara'ah ya, salah satu huruf mudhara'ah yaitu ya. Yadkhuluna. Ya, huruf mudhara'ah itu kan ada 4 kemarin kita sebutkan.
yaitu ringkasan dari ana itu atau anita ya. Hamzah, nun, ya dan ta. Nah, kemudian di ayat yang ketiga fasabbih. Nah, sabbih ini juga fi'il ya. Fi'il apa? Yaitu fi'il amar. Apa alamatnya? Alamatnya itu bisa pertama menunjukkan tolab atau perintah, dan dia bisa menerima apa? Ya al-mukhatabah. Ya artinya kalau kita katakan sabbihi, ya bisa ya. Dia bisa menerima ya al-mukhatabah, maka dia adalah fi'il amr. Begitu juga istaghfir. Ini juga fi'il amr. Kenapa? Karena dia menunjukkan perintah dan bisa menerima ya al-mukhatabah, istaghfiri. Nah, taib. Nah, inilah sedikit murajaah tentang pelajaran yang telah lalu. Taib, sekarang kita akan lanjutkan pelajaran yang baru, yaitu tentang anwa'ul jumlatil arabiyah, macam-macam kalimat dalam bahasa Arab. Jadi jumlah itu artinya kalimat ya. Kalau al-kalimah itu artinya kata. Ya, ini sudah kita pelajari pada pelajaran yang pertama. Nah, kalau kalimat itu kan berarti gabungan dari beberapa kata. Nah, ada berapakah jenis atau macam-macam kalimat di dalam bahasa Arab? Maka al-jumlah atau kalimat itu ada dua macam. Yang pertama adalah al-jumlatul ismiyah. Kalimat ismiyah. Ya, ini diambil dari kata isim. Nah, adapun yang kedua adalah al-jumlatul fi'liyah, kalimat fi'liyah, yaitu diambil dari kata fi'il. Nah, apa yang dimaksud dengan jumlah ismiyah dan apa yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah? Baik. Jumlah ismiyah adalah jumlah atau kalimat yang didahului dengan isim. Nah, kita sudah mempelajari apa itu isim ya. Contohnya, Muhammadun talibun. Muhammad adalah seorang siswa. Nah, di sini adalah jumlah atau kalimat dan ternyata didahului oleh isim yaitu Muhammad. Maka jumlah ini disebut dalam bahasa Arab adalah jumlah ismiyah. Adapun jumlah fi'liyah adalah jumlah yang didahului dengan fi'il. Ya, contohnya jalasa Khalidun. Telah duduk siapa? Khalid. Nah, di sini didahului oleh apa? Fi'il, yaitu jalasa, yang artinya duduk. Maka disebut sebagai jumlah fi'liyah. Nah, sekarang kita ingin tahu apa saja unsur pembentuk dari jumlah ismiyah. Unsur pembentuk jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Jadi ada Muhammadun talibun. Muhammad itu disebut dalam bahasa Arab adalah mubtada. Sementara talibun adalah khobar. Jadi jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, adapun penjelasan tentang mubtada dan khobar secara luas insyaallah akan kita jelaskan pada pelajaran-pelajaran yang akan datang. Nah, adapun unsur pembentuk dari jumlah fi'liyah adalah berupa fi'il dan fa'il. Ya, jadi jalasa itu adalah fi'il dan Khalid adalah fa'il. Ini adalah unsur utama dari jumlah fi'liyah. Yang artinya misalnya jalasa Khalidun artinya telah duduk Khalid. Nah, di dalam bahasa Arab itu mereka mendahulukan predikat dulu ya, baru subjek, ya, baru pelakunya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan biasanya subjek predikat. Nah, tetapi dalam bahasa Arab kalau jumlah fi'liyah itu mendahulukan predikat dulu. Jalasa Khalidun, telah duduk Khalid. Seperti itu ya. Nah, terkadang untuk jumlah fi'liyah itu bisa ada objek. Kalau ternyata fi'ilnya ini membutuhkan objek. Seperti kataba Muhammadun ad-darsa. Muhammad telah menulis, Muhammad akan apa? Pelajaran. Nah,
objek di dalam bahasa Arab itu disebut dengan maf'ul bih. Yang jelas untuk sekarang ya teman-teman cuma perlu memahami bahwasanya jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang didahului dengan isim, sementara jumlah fi'liyah adalah jumlah yang didahului dengan fi'il. Nah, adapun pembahasan tentang mubtada, khobar, fi'il dan fa'il akan kita jelaskan secara rinci pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insya Allah. Nah, ini adalah pelajaran yang pertama. Sekarang kita berpindah pada pelajaran yang kedua, yaitu tentang aqsamul ismi min haisul adad. Macam-macam isim ditinjau dari jumlah. Ya. Nah, ingat pelajaran ini adalah pelajaran yang sangat penting. Jadi diharapkan teman-teman perhatikan dengan baik dan pahami dengan baik ya. Karena ini sangat sering muncul di kitab ya. Kita mulai aqsamul ismi, macam-macam isim. Macam-macam isim ditinjau dari jumlah secara umum itu ada 3 macam. Yang pertama ada isim mufrad, yang artinya tunggal, yang menunjukkan tunggal. Yang kedua musanna, isim yang menunjukkan dua. Yang ketiga adalah jama', isim yang menunjukkan lebih dari 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, ini diantara keistimewaan bahasa Arab ya, yang mana katanya atau kata-kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3 dari segi jumlah, yaitu mufrad, musanna, jama'. Ada 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Berbeda dengan bahasa kita, bahasa Indonesia yang hanya terdiri dari tunggal dan jama'. Ya, begitu juga dalam bahasa Inggris ada singular dan juga plural. Ya, ada tunggal dan ada jama'. Nah, tetapi dalam bahasa Arab ada pertengahan di antara keduanya, yaitu mufrad, musanna, dan jama'. Jadi musanna ini adalah keistimewaan dari bahasa Arab. Taib. Nah, jadi ada mufrad, musanna, dan jama'. Dan ternyata jama' di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3 macam. Ada jama' mudzakkar salim. Nah, nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud jama' mudzakkar salim. Begitu juga ada jama' muannas salim dan ada jama' taksir. Semua ini menunjukkan jumlah di atas 2 ya, 2 lebih dari 2, 3 dan seterusnya. Baik, sekarang kita akan jelaskan satu persatu makna dari macam-macam isim ini. Kita mulai dari mufrad. Al-ismul mufrad. Apa yang dimaksud dengan isim mufrad? Al-ismul mufrad huwa ma dalla ala wahid. Isim mufrad yaitu isim yang menunjukkan satu atau tunggal. Ya. Contohnya baitun, satu rumah. Daftarun, satu buku tulis. Waladun, satu anak. Rajulun, satu orang lelaki. Jadi semua ini ya menunjukkan tunggal. Ini adalah semuanya isim mufrad. Ya, gampang insyaallah. Kita lanjut, yang kedua adalah al-musanna. Al-musanna huwa ma dalla ala tsnaini bi ziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirih. Al-musanna atau isim musanna yaitu isim yang menunjukkan 2 ya, dengan tambahan alif dan nun atau ya dan nun pada akhirnya. Jadi rumusnya itu mufrad ditambah alif dan nun atau ditambah ya dan nun, itu saja, gampang ya. Contohnya baitun. Baitun ini kan satu rumah. Nah, bagaimana cara merubahnya menjadi 2 rumah? Caranya adalah dengan menambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Misalnya baitun, baitani, 2 rumah. Atau baitaini, 2 rumah juga artinya. Tapi satunya alif dan nun dan satunya lagi ya dan nun.
Nah, kapan kita menggunakan alif dan nun dan kapan kita menggunakan ya dan nun, insya Allah akan datang pelajarannya. Yang jelas, teman-teman perlu pahami cara membuat musanna adalah mufrad ditambah alif dan nun atau ya dan nun ya. Jadi buang dulu tanwinnya, kemudian kita kasih alif dan nun dan atau ya dan nun. Contoh yang lain, waladun, satu orang anak, ini mufrad. Bagaimana cara merubahnya menjadi musanna? Kita tambahi alif dan nun. Jadi tanwinnya kita buang, tambahi alif dan nun. Waladani, dua orang anak. Atau ya dan nun. Waladaini, dua orang anak. Ya, insya Allah mudah. Tayyib. Sekarang coba kita latihan. Nah, semoga teman-teman bisa mengerjakannya ya. Tamrin, itu latihan. Ij'al ma ya'ti musannan. Jadikan kata-kata di bawah ini menjadi musanna. Nah, ini semuanya mufrad. Rasulun, satu orang rasul. Bagaimana kalau menjadi dua orang? Rasulani atau rasulaini, dua orang rasul. Nabiyun, itu satu orang nabi. Nabiyani, nabiyaini, dua orang nabi. Muslimun, satu orang muslim. Bagaimana menjadikannya dua orang muslim? Tambahi alif dan nun, muslimani, atau tambah ya dan nun, muslimaini, dan seterusnya ya. Kafirun atau orang kafir. Silakan teman-teman menjadikannya dua orang kafir. Madrasatun, itu satu sekolah. Begitu juga saburatun, satu papan tulis. Utsmanu, satu orang Utsman. Bagaimana menjadikannya dua orang Utsman ya, begitu. Salmanu, itu Salman. Ilmun, ilmu. Alimun, orang yang berilmu. Nah, jadi ini semuanya mufrad ya. Silahkan teman-teman menjadikannya musanna. Nah, ini kebalikannya, ij'al ma ya'ti mufradan. Ya, jadikanlah kata-kata berikut ini menjadi mufrad. Artinya yang ada di sini semuanya musanna. Nah, tugas teman-teman adalah menjadikannya mufrad. Caranya gampang. Kalau tambahannya alif dan nun, maka hilangkan alif dan nun. Kalau tambahannya ya dan nun, kita hilangkan ya dan nun. Contohnya di sini yadaini, dua tangan. Hapus ya dan nun menjadi yadun. Ya, satu tangan. Rijlani, dua kaki. Kita hapus alif dan nunnya, rijlun, maka satu kaki. Ya, rajulaini, dua orang laki-laki. Hapus ya dan nun. Babaini, itu dua pintu. Jannatani, dua taman atau dua surga. Silahkan teman-teman menjadikannya mufrad. Ya, insya Allah nanti kita akan jawab pada pertemuan yang akan datang. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah jamak. Nah, sekarang jamak yang pertama yaitu jam'ul mudzakkaris salim. Apa yang dimaksud dengan jamak mudzakkar salim? Jam'ul mudzakkaris salim huwa ma dalla ala aktsara min itsnaini bi ziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin. Jamak mudzakkar salim adalah isim yang menunjukkan lebih dari dua. Ya, jamak itu kan dari tiga dan seterusnya. Jadi lebih dari dua. Dengan tambahan waw dan nun atau ya dan nun pada akhirnya. Jadi rumusnya untuk membuat jamak mudzakkar salim adalah mufrad ditambah waw dan nun atau ya dan nun. Contohnya coba kita lihat, muslimun, ini kan mufrad, satu orang muslim. Bagaimana menjadikannya jamak mudzakkar salim? Kita tambahkan waw dan nun. Muslimuna, orang-orang muslim. Atau ya dan nun, muslimina. Hati-hati ya, jangan sampai salah untuk musanna dan jamak mudzakkar salim ketika menambahkan ya dan nun. Kalau untuk musanna itu mimnya itu fathah, kemudian nunnya kasrah. Muslimaini, itu musanna. Nah, adapun jamak mudzakkar salim itu kebalikannya, kasrah dulu baru fathah. Muslimina, ya. Insya Allah kalau teman-teman terbiasa akan paham perbedaan antara musanna dan jamak mudzakkar salim. Contoh yang lain, kafirun, itu satu orang kafir. Nah, bagaimana kita menyebutkan untuk banyak orang kafir?
ya, menambahkan waw dan nun. Contohnya kafiruna, tambah waw nun saja, atau tambahkan ya dan nun kafirina, ya, gampang insyaallah. Baik, sekarang kita juga punya latihan di sini at-tamrin, yaitu latihan ij'al ma ya'ti jam'a mudzakkarin saliman. Jadikanlah kata-kata berikut ini menjadi jamak mudzakkar salim. Nah, jadi semua di sini adalah mufrad yang tugas teman-teman adalah menjadikannya jamak mudzakkar salim. Kita contohkan di sini sabirun, orang yang sabar. Ya, kita tambahkan waw dan nun sabiruna, atau ya dan nun sabirina. Ya, orang-orang yang sabar. Muhsinun, orang yang baik. Muhsinuna atau muhsinina. Ya, gampang insyaallah. Alimun, orang yang berilmu. Alimuna, alimi, dan seterusnya. Salihun, orang yang saleh. Mufsidun, orang yang berbuat kerusakan. Jalisun, orang yang duduk. Shadiqun, orang yang jujur. Mu'minun, orang yang beriman. Muflihun, orang yang beruntung. Syakirun, orang yang bersyukur. Nah, semuanya ini silakan teman-teman jadikan jamak mudzakkar salim. Nah, kebalikannya ij'al ma ya'ti mufradan. Jadikan kata-kata berikut ini menjadi mufrad. Jadi semua yang ada di sini adalah jamak mudzakkar salim. Nah, teman-teman rubah dia menjadi mufrad. Caranya gampang, tinggal menghapus tambahan waw dan nun atau ya dan nun. Contohnya musyrikuna, kita hapus waw dan nunnya menjadi musyrikun, orang-orang yang musyrik, ya. Musyrikun jadi satu orang musyrik. Munafikuna, orang-orang munafik, hapus waw nunnya munafikun. Fasiqina, hapus ya dan nunnya menjadi fasikun, orang yang fasik. Kadzibin, begitu juga orang yang berdusta. Rahimuna, orang yang menyayangi. Daribina, orang-orang yang memukul. Syaribuna, orang-orang yang minum. Qaidina, orang-orang yang duduk. Semua ini dijadikan mufrad, ya. Insyaallah kita akan jawab semua pertanyaan ini pada pertemuan yang akan datang. Baik, sekarang jamak yang kedua yaitu jam'ul muannatsis salim. Apa yang dimaksud dengan jamak muannats salim? Jam'ul muannatsis salim huwa ma dalla ala aktsara min itsnaini bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Jamak muannats salim adalah isim yang menunjukkan lebih dari dua dengan tambahan alif dan ta pada akhirnya. Jadi gampang, tinggal menambahkan alif dan ta. Contohnya sholihatun, ini kan mufrad, satu orang wanita yang soleh atau solehah. Nah, caranya adalah kita hapus dulu ta marbutahnya, kemudian kita ganti dengan alif dan ta. Sholihatun, para wanita yang solehah. Seperti itu, ya. Hasanatun, kebaikan, kita hapus ta marbutahnya, kita tambahin alif dan ta. Hasanatun, ya, kebaikan-kebaikan, ya, banyak. Kafiratun, wanita yang kafir. Bagaimana caranya? Kita hapus ta marbutah, kita tambahi alif dan ta. Kafiratun, wanita yang kafir. Muballighatun, wanita yang menyampaikan. Muballighatun, ya, seperti itu, gampang, ya, insyaallah. Baik, sekarang kita coba tamrin latihan ij'al ma ya'ti jam'a muannatsin saliman. Jadikanlah kata-kata berikut ini jamak muannats salim. Contohnya sayyi'atun, keburukan. Kita hapus ta marbutah, kita tambahi alif dan ta. Sayyi'atun, keburukan-keburukan. Jannatun, jannatun, seperti itu, ya, surga-surga. Makhluqatun, yang diciptakan, dihapus ta marbutahnya. Makhluqatun, yang diciptakan, dan seterusnya, ya. Musyrikatun, orang wanita yang musyrik. Mu'minatun, wanita yang beriman. Zalimatun, wanita yang zalim. Alimatun, wanita yang berilmu. Sabiratun, wanita yang sabar. Nah, kemudian ij'al ma ya'ti mufradan, jadikan kata-kata berikut ini
menjadi isim mufrad. Nah, berikut ini berarti jamak muannas salim semuanya dirubah menjadi apa? Mufrad. Caranya menghapus tambahan saja. Ya, contohnya mujtahidatun, hapus alif dan ta, kembalikan ta marbutahnya mujtahidatun. Hayawanatun, ya, hapus alif dan ta menjadi hayawanun. Ya, jadi hayawanun ini tidak perlu ada ta marbutahnya, cukup hayawanun, ya. Qanitatun, wanita yang taat. Kita hapus alif dan ta-nya, kita kembalikan ta marbutah. Qanitatun, wanita yang taat. Hafizatun, wanita yang hafid, ya, atau menjaga atau yang hafal Quran misalnya. Salihatun, wanita-wanita yang saleh. Kasiyatun, wanita-wanita yang berpakaian. Ariyatun, wanita-wanita yang telanjang. Shaimatun, wanita yang berpuasa. Nah, semua ini dijadikan mufrad. Baik. Jamak yang ketiga yaitu jam'ut taksir. Jam'ut taksir huwa ma dalla ala aktsara min isnaini ma'a taghayyurin fi surati mufradihi. Jamak taksir adalah isim yang menunjukkan lebih dari dua dengan perubahan pada bentuk mufradnya. Nah, ini berbeda dengan jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim. Jamak taksir itu tidak ada aturannya. Nah, terus bagaimana kita mengetahui jamaknya? Misalnya jamak ini jamaknya adalah ini. Ya, caranya adalah sering melihat kamus, sering membaca, ya. Nanti teman-teman akan hafal sendiri. Jadi tidak ada kaidahnya untuk jamak taksir. Contohnya misalnya waladun, apa jamaknya? Jamaknya adalah auladun, anak-anak. Loh, ini datangnya alif di mana, ya? Datangnya alif setelah lam itu di mana? Tidak tahu. Ini adalah sesuatu yang kita dengar dari Arab kayak seperti itu, maka seperti itu juga kita katakan, ya. Maka ini lebih pada hafalan. Sering kita membuka kamus, tidak ada aturannya. Baitun, rumah, satu rumah. Terus kalau rumah-rumah gimana? Buyutun. Ya, ini diambil dari kamus, rumah-rumah. Rajulun, seorang laki-laki. Kalau banyak lelaki apa jamaknya? Rijalun. Kemudian rasulun, seorang rasul. Apa jamak dari rasul? Rusulun. Ya, jadi sedikit hurufnya. Nah, semua ini kita dapati di kamus. Baik. Sekarang kita ingin menyimpulkan pelajaran tentang macam-macam isim. Khulasatu aqsamil ismi. Ya, kesimpulan dari macam-macam isim. Kan ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Dan jamak itu terbagi menjadi 3, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Baik, kita mulai dari mufrad. Ya, di sini ada kafirun, satu orang kafir. Bagaimana dua orang kafir? Kafirani atau kafiraini, itu dua orang kafir. Bagaimana orang-orang kafir yang banyak? Kafiruna tambah waw dan nun atau kafirina tambah ya dan nun. Ini jamak mudzakkar salim. Begitu juga munafikun, satu orang munafik, ini mufrad. Musannanya menjadi 2, munafiqani atau munafiqaini. Ya. Kalau jamaknya munafiquna tambah waw dan nun atau munafiqina ya dan nun. Sekarang mufrad shalihatun itu satu orang solehah, wanita yang solehah. Bagaimana dua orang yang solehah? Tambah alif dan nun, shalihatani atau sholihataini. Kalau jamaknya adalah tambah alif dan ta, hilangkan ta marbutah, kita ganti dengan alif dan ta. Shalihatun, wanita-wanita yang solehah. Sabiratun, wanita yang sabar, itu satu orang, mufrad. Kalau musannanya tambah alif dan nun, sabiratani atau sabirataini, dua orang yang sabar. Kalau jamaknya tambah alif dan ta, sabiratun. Kalau daftarun, yaitu mufrad, satu buku tulis. Kalau dua, daftarani, dua buku tulis, tambah alif dan nun. Atau daftaraini tambah ya dan nun. Adapun jamaknya adalah jamak taksir, dafatiru, yaitu buku-buku tulis. Begitu juga waladun, itu satu anak.
Adapun dua anak adalah waladani tambah alif dan nun atau ya, waladaini, dua orang anak. Adapun jamaknya adalah jamak taksir yaitu auladun ya. Nah, ini adalah khulasah tentang pembagian isim. Nah, sekarang untuk tamrin yang terakhir atau latihan yang terakhir, ini agak susah sedikit ya. Ij'al ma ya'ti jam'an munasiban. Jadikan kata-kata berikut ya menjadi jamak yang sesuai dengan kata itu. Apakah itu jamak mudzakkar salim atau muannas salim atau jamak taksir? Ya, contohnya muhsinatun. Ini lebih tepatnya adalah jamak muannas salim. Kenapa? Karena ada ta marbutah. Kita hapus taknya, kita tambah alif dan ta. Muhsinatun, wanita yang berbuat baik. Maq'adun, ini bangku. Maka lebih tepatnya biasanya adalah jamak taksir, maqa'idu. Babun jamak taksir juga abwabun dan seterusnya ya. Di sini ada nasirun, orang yang menolong, shaimun orang yang berpuasa, shaimatun wanita yang berpuasa, kemudian mujtahidun laki-laki yang sungguh-sungguh, mujtahidatun wanita yang sungguh-sungguh, kursiyun satu kursi, kolamun satu pulpen, fasikun orang yang fasik, nahrun adalah sungai, nabiyun adalah nabi, shadiqatun wanita yang jujur, musyrikatun wanita yang musyrik, faizun orang yang berhasil atau menang, jannatun adalah surga atau taman, nurun adalah cahaya. Nah, silakan teman-teman rubah mufrad ini ya. Jadi semuanya ini adalah mufrad menjadi jamak. Nah, teman-teman coba tentukan jamak apa yang sesuai, apakah itu mudzakkar salim, muannas salim atau jamak taksir. Ya, yang jelas teman-teman coba saja ya. Tidak mengapa salah, nanti kita akan jawab semua tamrin atau latihan pada pertemuan yang akan datang ya. Nah, inilah pelajaran kita hari ini, semoga bisa dipahami. Kalau ada hal yang tidak jelas, silahkan tulis di kolom komentar ya. Inilah pelajaran kita. Barakallahu fikum. Kita cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.